Pemirsa, Ade Armando, dosen Universitas Indonesia, kembali membuat pernyataan yang kontroversi. Ade menyebut tak ada perintah sholat 5 waktu dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Pernyataan Ade tersebut sebagai tanggapan Imam Masjid New York, Syamsi Ali. Keduanya terlibat saling balas pernyataan di media sosial. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV, Ade Armando menyatakan dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat berjumpa. Selamat datang kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Ketika kita beragama gak pakai otak, ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ketika kita beragama gak pakai otak, maka itu sama saja seperti kita makan dicampur tai. Apa yang terjadi? Pertama, makanan yang kita makan tidak akan menyehatkan, malah bikin tubuh kita sakit. Yang kedua itu emosi, karena makanan yang kita makan gak enak. Nah, orang-orang yang beragama gak pakai otak itu seperti itu. Hidupnya tidak nikmat, emosian, hatinya penuh penyakit, pikirannya penuh penyakit, bahkan mulutnya menebarkan penyakit, perbuatannya membuat orang sakit. Itu karakter orang-orang yang beragama gak pakai otak. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka akan melakukan kerusakan dan bertumpah darah. Nah, orang-orang yang melakukan serangan kepada Ade Armando karena mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran, terus mereka meluapkan emosinya, tidak terima, dan menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh Ade Armando ini sudah merupakan penistaan kepada Islam, kepada Al-Quran, bahkan mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka itu ciri-ciri orang-orang yang beragama gak pakai otak. Emosi didahulukan, menjasti seseorang sebagai penista agama didahulukan, provokasi dikedepankan, tanpa mampu berpikir dulu sebelum berbicara dan bertindak. Ya, akhirnya bikin tertawaan banyak orang. Ilmunya tinggi, tetapi daya nalarnya rendah. Gelar mentereng, tetapi logika berpikirnya itu mentok. Saya berpikir, apa salahnya dengan perkataan dari Ade Armando? Memang tidak ada perkataan atau kalimat dari Al-Quran yang memerintahkan atau berisi kalimat perintah sholat 5 waktu. Yang adanya itu adalah perintah sholat. Contoh dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, yang mendirikan sholat. Yang ketiga, yang menafkahkan sebagian rezekinya. Jadi di sini mendirikan sholat, bukan mendirikan sholat 5 waktu. Tidak ada kata-kata dari perintah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu. Memang nggak ada. Yang ada itu, dirikan sholat. Kenapa kalian repot? Kenapa kalian ribut? Makanya kalau sebelum ngomong itu berpikir dulu. Sebelum berbuat itu berpikir dulu. Pakai otak dulu. Merenung dulu. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara berdasarkan Al-Quran. Al-Quran ini dibaca, dipahami, direnungkan, dipikirkan.
Jangan pakai hawa nafsu. Kalau langsung menuduh kepada Ade Armando sebagai penista agama karena bilang tidak ada perintah sholat lima waktu dalam Al-Quran, ya akhirnya yang terlihat itu ya kebodohan dari ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa tanpa otak, tanpa pakai perenungan. Ini sebuah tindakan yang memilukan sekaligus memalukan. Atau misalkan dalam sebuah hadis, al-Islamu khamsyatun syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua wa iqamis salat, dirikan salat. Yang ketiga wa iyatuz zakat, dan bersedekah atau berzakat. Keempat puasa, kelima haji. Nah, permasalahan tata caranya berapa kalinya itu baru ada di hadis. Dalam bab syariat. Kalau di Al-Quran tidak ada tata cara sholat, tidak ada. Perintah sholat 5 waktu tidak ada. Paling adanya itu perintah melaksanakan sholat. Tidak ada kata-kata 5 waktu. Yang gini aja saya heran bro. Kok sampai diributin gitu. Hanya untuk menjatuhkan nama baik seseorang. Seorang ulama kadrun berupaya bagaimana caranya Ade Armando ini bisa dibungkam. Berbagai cara sudah dilakukan tapi gagal. Ya kalau mau membungkam Ade Armando, coba pakai otak. Kalau nggak pakai otak nanti malu sendiri. Atau lebih baik kita berdebat live on TV dengan Gus AA. Silakan. Kalian punya kitab apa, keluarkan. Saya akan layani dengan sebaik-baiknya. Mau di TV One ke, mau di Deddy Corbuzier, mau di Mata Najwa, mau di Aiman, Kompas TV, bebaslah. Kalian ini beragama gak pakai otak. Yang dikedepankan emosi, malu-maluin. Inilah yang membuat umat Islam seperti buih di tengah lautan. Karena cukup banyak ulama yang mengeluarkan fatwa nggak pakai otak, tapi lebih mengedepankan hawa nafsu. Akhirnya para pendukungnya, para pengikutnya nggak punya otak dan emosian, wajar. Karena ulamanya pun seperti itu. Makanya saya punya niat mengislamkan orang Islam, biar tidak jadi kadrun. Manusia-manusia yang punya otak, tapi otaknya nggak dipakai. Mereka cuma punya hawa nafsu dan punya titik, bikin kerusakan dan kawin cerai. Mari kita adakan pengajian Pancasila, biar semua hal yang menjadi kontroversi bisa kita selesaikan bersama. Kita lakukan revolusi otak, revolusi mental, semuanya di Indonesia. Undang Gus AA pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.